Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM H1C0191021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi praktikum hidrogeologi dari acara 1 sampai 5 dalam rangka untuk memenuhi tugas responsi akhir. Yang pertama adalah acara 1, hukum Darcy dan aplikasi Flownet. Jadi, hukum Darcy atau Darcy Law merupakan persamaan yang mendefinisikan hubungan antara fluida yang mengalir pada suatu media berpori. Nah, selanjutnya adalah eksperimen Darcy. Jadi, eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui apakah arah aliran itu dipengaruhi oleh ketinggian muka air tanah atau elevasi. Jadi, pada awalnya Darcy melakukan eksperimen dengan tabung yang memiliki perbedaan tekanan atau yang memiliki perbedaan tekanan, yaitu yang 10 meter dengan 5 meter. Dari sini diperoleh hipotesis bahwa arah aliran air ini dipengaruhi oleh tekanan. Kemudian Darcy melakukan eksperimen lagi, yaitu dengan melakukan tabung yang memiliki perbedaan ketinggian. Di sini Darcy menemukan hipotesis lagi bahwa arah aliran air ini dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian. Dari situ Darcy dapat berkesimpulan bahwa jika air mengalir itu dipengaruhi oleh hydraulic head. Selanjutnya, hydraulic head. Hydraulic head ini mempunyai rumus elevasi ditambah pressure head, yaitu rumus yang sudah tertera di sini. Jadi, kecepatan aliran air tanah ini dalam media berpori berbanding lurus dengan gradien H atau hydraulic head. Selanjutnya, pada gambar di samping ini, terdapat 4 model tabung yang dapat kita identifikasi arah aliran airnya kemana berdasarkan H dan Z-nya. Jadi pada gambar A ini Z1 lebih kecil dibandingkan Z2, sedangkan H1-nya lebih besar daripada H2-nya. Namun arah aliran airnya bisa kita lihat ini ke atas, ke arah kanan. Hal ini dikarenakan penjumlahan Z1 dan H1 ini lebih besar dibandingkan H2 ditambahkan Z2. Jadinya mengacu pada rumus hydraulic head yang ini. Begitu juga dengan model yang B ini, arah alirannya mengarah ke kanan atau ke bawah dikarenakan hasil penjumlahan Z1 dan H1 ini lebih besar daripada hasil penjumlahan Z1 dan H2. Seperti itu juga dengan model C dan model D. Selanjutnya adalah hukum Darcy. Jadi Darcy ini melakukan eksperimen dengan menggunakan aparatus yang diisikan oleh media berpori. Dalam hal ini adalah batu pasir. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah Q sama dengan minus K kali DH per DL kali A, atau jika kita sederhanakan lagi, Q sama dengan minus K kali I kali A. Dengan Q adalah debit aliran, K adalah konduktivitas hidrolik, A adalah luas penampang, dan I adalah landasan hidrolik. Di sini bisa kita lihat ada delta H, ada Z, dan ada H, dan ada datumnya 0 di sini. Ini adalah media berporinya. Selanjutnya adalah jenis mata air menurut TOT 1980. Di sini ada mata air kontak, mata air artesis, mata air kahan, dan mata air depresi. Mata air depresi terbentuk saat muka air tanah terpotong oleh permukaan tanah, sehingga air dapat muncul ke permukaan. Sementara itu, mata air kontak muncul ketika lapisan lolos air berada di atas lapisan yang kurang lolos air dan terpotong oleh permukaan tanah. Yang ketiga, mata air artesis, permunculan air akibat tekanan dari akuifer tertekan atau singkapan pada akuifer yang melalui celah terbuka di dasar lapisan kedap air. Yang terakhir, mata air rekahan, ini rekahan dari saluran yang memiliki bentuk khusus seperti lorong lahar, saluran hasil proses pelarutan, dan rekahan di batuan kedap air yang terhubung dengan sistem air tanah.
Selanjutnya adalah flownet. Jadi flownet atau jaring aliran ini merupakan penggambaran dari hukum kontinuitas aliran air di dalam tanah. Umumnya digunakan untuk tanah dengan batasan tertentu. Misalnya pada kasus bendungan, bila pada gradien hidrolik total dari bagian hulu dan hilir bendungan telah diketahui, maka jaring aliran yang terjadi di dalam pasir dapat digambarkan atau pasir homogen. Di sini bisa kita lihat ada flow lines. Jadi flow lines itu merupakan menggambarkan arah aliran air dari atas sampai bawah. Terus juga ada equipotential lines. Equipotential lines ini menggambarkan jalur keluar air ke piezometer. Terus di sini ada ortogonal. Apa sih ortogonal? Jadi ortogonal ini merupakan yang sudutnya itu 90 derajat. Beda lagi dengan yang anistropial itu yang bentuknya oval. Selanjutnya ada hasil praktikum flownet. Nah, ini ada hasil praktikum yang diketahui di sini ada persegi ABCD yang arahnya itu searah jarum jam. Jadi berputarnya itu searah jarum jam. Terus di sini di sini AB dan CD no flow, di sini no flow, di sini juga no flow. Nah, di sini mana sih AB? Oh, AD ini dibagi 3, atas dan bawah dengan no flow, CH bawah 7, terus BC dibagi 3 juga, atas dan bawah no flow, CH tengah 3. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Jadi, seperti yang bisa kita lihat ini, AD ini alirannya berada di bawah. AD ini alirannya berada di bawah. Jadi, yang atas sampai tengah ini dia no flow. Sehingga ya AD ini CH-nya 7, arah aliran itu di bawah, sehingga yang di atas tuh no flow. Berbeda lagi dengan BC, kalau BC ini alirannya itu di tengah, sehingga yang atas dan bawah ini dia no flow. Lalu kemana sih flow-nya itu mengalir? Yaitu dari AD ke BC, karena bisa kita lihat di sini tuh lebih besar daripada yang di sebelah sini. Seperti itu. CH-nya tuh CHAD lebih besar daripada CHBC, sehingga sesuai ketentuan air itu mengalir dari yang CH tinggi ke CH yang rendah. Selanjutnya kita masuk ke acara 2, yaitu kimia air tanah. Jadi, properti kimia atau fisika air tanah dapat dikenali di lapangan antara lain ada temperatur, derajat keasaman atau pH, potential redox atau EH, dan daya hantar listrik atau DHL. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, temperatur biasanya ini dibagi menjadi 4 zona. Ada zona hipertermal, zonasi mesotermal, dan zonasi hipotermal. Zonasi hipertermal ini merupakan temperatur air pada tubuh air lebih tinggi daripada suhu yang lainnya. Terus ada zonasi mesotermal, yaitu temperatur air pada tubuh air yang sama, yang suhunya sama. Terus ada zonasi hipotermal yang temperaturnya itu pada tubuh air yang lebih rendah. Ini adalah grafik yang menggambarkan ketinggian dibandingkan dengan temperatur air. Di sini ada hipertermal, di sini ada mesotermal, dan di sini ada hipotermal. Hipo ini yang lebih rendah, meso yang sama, dan hipotermal ini yang lebih tinggi. Selanjutnya ada derajat keasaman. pH ini digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Dapat kita lihat di grafik sebelah kanan ini adalah grafik nilai pH. Jadi nilai asam ini 0 sampai 6, netral 7, dan basa ini 8 sampai 14.
Selanjutnya adalah potensial redox atau EH, yaitu ukuran kecenderungan air untuk mengoksidasi unsur yang terlarut. Potensial redox yang positif menunjukkan kondisi oksidasi, sedangkan nilai negatif menunjukkan konduksi reduksi. Dan yang terakhir ada DHL atau daya hantar listrik, yaitu ukuran kemampuan suatu zat mengantarkan arus listrik dalam temperatur tertentu. Selanjutnya adalah kimia air tanah. Data kimia air tanah ini biasanya dapat disajikan dalam bentuk numerik maupun grafik. Jika numerik ini biasanya, data numerik ini biasanya disiapkan dalam bentuk tabel dengan satuan mg per L. Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan jumlah masing-masing ion dalam larutan, maka satuan mg per L ini dikonversi ke dalam satuan meq per L. Ini adalah nilai konversi untuk beberapa kation atau anion yang penting. Ada Na plus dengan nilai 22,9, K plus dengan nilai 39 sekian, Ca2 plus dengan nilai 20 sekian, dan Mg2 plus dengan nilai 12 sekian. Dan bisa kita lihat selanjutnya nih ada NO3 min, SO42 min, dan Cl min. Selanjutnya ada data yang disajikan dalam bentuk grafik, yaitu ada diagram grafik batang, diagram lingkaran, diagram dan multivarian diagram yang terdiri dari trilinear diagram atau diagram Piper. Ini nanti adalah diagram yang nanti kita gunakan pada praktikum sebelumnya. Terus ada horizontal diagram atau diagram Steve. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram Piper 1994. Jadi pada segitiga ini yang sebelah kanan adalah menggambarkan untuk yang bersifat anion, sedangkan kation ini di sebelah kiri. Jadi fungsi diagram Piper ini bertujuan untuk mengetahui evolusi kimia yang terjadi pada tanah. Selanjutnya ada yang berbentuk yang berbentuk ini namanya adalah hidrokimia fasies, yaitu untuk menentukan sifat-sifat asam basanya itu lebih kemana sih. Jadi kalau yang kanan ini menunjukkan perbandingan komposisi alkali dan alkali tanah. Sedangkan yang sebelah kiri ini menunjukkan perbandingan antara asam lemah dan asam kuat. Terus yang di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan kation, anion beserta sifat-sifat alkalinya maupun asam alkali maupun asamnya. Di sini alkali tanah, di sini alkali saja, terus di sini ada asam lemah, terus di sini ada asam kuat. Selanjutnya perhitungan diagram Piper yang kita ambil dari data praktikum kemarin. Jadi bagaimana sih cara kita memplotting diagram Piper? Nah, pertama kita hitung dulu nih data AD1, yaitu kation dan anionnya dengan Ca plus sama dengan 1,2 dibagi 61,43. 61,43 ini didapatkan dari jumlah ini, jumlah kationnya, yaitu Ca, Mg, dan NaK ini dijumlahkan semua. Terus Ca ini 1,2 udah diketahui, tinggal dikali 100%. Hasilnya ada 2%. Terus lakukan perhitungan yang sama juga untuk Mg, Na plus K, Cl, SO4, CO3 plus HCO3. Nah, jika sudah semuanya dihitung nih, setelah semuanya dihitung, tinggal diplot pada diagram Piper, kation, anion, beserta diagram ketupatnya. Kalau kations ini semakin ke kiri, dia tuh semakin besar. Jika anion ini, dia semakin ke kanan, dia semakin besar. Nah, jika kation dan anion sudah diplotting, tinggal ditarik garis lurus ke atasnya yang ke belah ketupat, sehingga kita bisa tahu nih fasies type-nya apa. Nah, pada gambar di atas ini, di sini dominan type kationnya yaitu sodium dan potasium, sedangkan dominan type pada anionnya yaitu sulfat type. Sehingga jika kita tarik garis lurus ke atas, fasies type-nya yaitu sodium klorid type.
Selanjutnya adalah hidrokimia fasies. Pada diamond ini bisa kita lihat di sini kan titik merahnya di sini yang menunjukkan berarti dia adalah asam kuat ya. Dan titik merahnya di sini yang menunjukkan dia alkali tanah. Oh, maaf, alkali doang. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara 3 yaitu debit sungai. Debit sungai ya. Jadi siklus hidrogeologi ini yang pertama merupakan bagian dari siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini mempunyai proses-proses utama seperti pada gambar ini. Jadi ada evaporasi. Evaporasi ini penguapan dari air ke udara. Selanjutnya setelah evaporasi ini air masuk ke awan, ditampung di awan, lalu keluar dan jatuh melalui proses presipitasi, yaitu bentuk curahan atau hujan dari atmosfer bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. Terus tadi juga sebelumnya ada evapotranspirasi, yaitu perpaduan evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi itu merupakan air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Lalu ada perkolasi, yaitu air yang meresap terus sampai kedalaman tertentu hingga mencapai air tanah atau groundwater. Selanjutnya ada runoff, air yang mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, hingga menuju ke laut. Selanjutnya adalah metode pengukuran debit sungai. Jadi ada dua metode pengukuran luas penampang, yaitu metode mean section dan mid section. Jadi perbedaannya itu kalau mean section itu digunakan tengahnya, contohnya dari section kedalamannya. Sedangkan kalau mid section itu menggunakan nilai rata-rata dari sectionnya. Ini rumusnya bisa kita lihat pada gambar. Q sama dengan Q1 plus Q2 dan Qn. Lalu untuk mid section method, Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Qn. Selanjutnya adalah pengukuran kecepatan air. Ini ada floating method dan current method. Jadi floating method ini biasanya dibagi ke beberapa section. Lalu di suatu bola dialirkan ke hulu atau hilir dan dihitung kecepatannya. Sedangkan current meter ini menggunakan diukur di beberapa titik. Nah, selanjutnya adalah pengukuran debit sungai. Itu ada slope area method. Slope area method ini dihitung menggunakan pengukuran luas kemiringan serta kecepatan aliran dengan rumus hidraulik. Selanjutnya ada velocity method. Velocity method ini pengukuran debit dengan kecepatan aliran dan luas penampang dengan bantuan alat current meter. Selanjutnya ada dilation method. Dilation method ini pengukuran debit menggunakan bantuan larutan yang gampang terdeteksi. Jadi nanti misalnya menggunakan NaCl yang menggunakan NaCl. Selanjutnya ada volumetric method, yaitu biasanya untuk mengukur saluran air atau irigasi, yaitu menggunakan suatu wadah yang sudah diketahui volumenya. Nanti diisi airnya sampai penuh, kemudian dihitung kecepatan atau waktunya. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi debit sungai. Ada 6 faktor yang mempengaruhi debit sungai. Yang pertama ada intensitas hujan, ada curah hujan, ada banyaknya vegetasi, bentuk topografi, luas wilayah aliran, dan kemiringan lereng. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus yang digunakan di acara 3 ini, yaitu ada water table dengan rumus elevasi dikurangi lip swell. Yang kedua ada kecepatan dengan rumus S per T atau tinggi atau jarak per waktu. Kemudian ada luas permukaan, T per L atau tinggi kali lebar. Selanjutnya adalah debit, Q, V kali A, yaitu kecepatan dikali luas permukaan.
volume dikali luas permukaan. Ya, kecepatan. Kecepatan volume. Oh, volume, sorry. Kecepatan. Selanjutnya adalah hubungan MAT sumur dengan sungai. Hubungan mat sumur dan sungai dapat menunjukkan proses influen atau efluen yang terjadi pada daerah pengukuran. Jadi kalau influen ini sungainya itu berada di bawah permukaan air atau water table, sehingga nanti sungai mendapatkan pasokan air dari water table. Sedangkan efluen ini, kalau effluent ini, sungai berada di bawah permukaan air tanah, yang mana water table dipasok dari air sungai, didapatkan atau dipasok, serta posisi sungai berada di atas water table. Jadi kalau effluent ini, sungai berada di atas water table, sedangkan kalau effluent ini sungai berada di bawah water table. Nah, pada gambar di bawah ini bisa kita lihat ya, sungainya itu relatif berada di bawah water table atau MAT-nya, sehingga sungai ini mendapatkan pasokan air dari sumur, seperti itu. Selanjutnya adalah cara keempat, yaitu water balance. Water balance adalah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Kemudian konsep dari perhitungan water balance adalah siklus hidrologi, di mana air hujan yang jatuh mengisi daerah tangkapan sebagian akan menguap akibat evapotranspirasi, sebagian lagi akan menjadi surface direct runoff dan masuk ke dalam tanah sebagai infiltrasi. Kondisi tanah yang jenuh air akan menyebabkan terjadinya perkolasi dan air keluar sebagai base flow. Di sini pada gambar ini bisa kita lihat ada proses-proses hidrologi seperti presipitasi, evaporasi, perkolasi, runoff, dan evaporasi. Selanjutnya adalah water surplus. Water surplus ini didefinisikan sebagai curah hujan yang telah mengalami evapotranspirasi dan mengisi soil storage. Water surplus ini merupakan cadangan total air yang ada pada suatu daerah yang bisa digunakan oleh makhluk hidup. Selanjutnya ini adalah rumus-rumus di acara water balance kali ini. Yang pertama ada ED, F1, F2, F3, EP, delta EP, EA, EA hari, EA bulan, dan water surplus. Kemudian ada water surplus ini rumusnya adalah P per A, P min EA atau presipitasi dikurangi E aktual. Nah, jika water surplusnya lebih dari 0, maka kondisi water balance-nya yaitu surplus. Tetapi jika nilainya kurang dari 0, maka kondisi water balance-nya yaitu defisit atau kurang. Selanjutnya kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu pumping well test. Jadi pumping test ini merupakan metode pengukuran air yang berdasarkan dari pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dari sumber itu sendiri. Selanjutnya, tujuannya ini untuk pengujian akuifer dan untuk pengujian sumur. Selanjutnya ada transmisivitas dan storativitas. Transmisivitas atau T ini nilai permeabilitas setiap 1 meter aquifer, menggambarkan kemampuan aquifer untuk membawa air tanah secara kuantitatif. Lalu ada storativitas atau S. Storativitas ini adalah volume air yang dilepaskan oleh aquifer atau diambil untuk disimpan per unit luas area aquifer per satuan perubahan heat. Nah, di sini storativitas ini untuk menentukan jenis aquifer. Apakah aquifer tertekan, aquifer tidak tertekan, ataupun leaky confined atau aquifer bocor. Selanjutnya di sini kita membahas ada 2 metode. Yang pertama adalah metode Jacob. Pada kurva penurunan muka air tanah ini bisa kita lihat garis biru ini menunjukkan kurva penurunan muka air tanah. Sedangkan yang garis merah ini menunjukkan trendline, dan garis kuning menunjukkan delta S, yaitu S2 dikurangi S1, dan titik hitam menunjukkan T0.
Di sini adalah rumus-rumus yang kita gunakan pada metode Jacob ini. Transmitivitas dengan rumus 2 kali 3 kali Q dibagi 4 pi delta S. Sedangkan untuk sorativitas rumusnya adalah 2,25 T kali T0 dibagi R kuadrat. Selanjutnya adalah perhitungan metode Jacob. Nah, diketahui Q dan R-nya, sedangkan untuk T0 dan delta S-nya tadi kita tahu dari sini ya. Kalau T0 ini adalah titik terendah dari kurva penurunan muka air tanah, yaitu 0,1. Sedangkan untuk delta S ini 0,873 dikurangi min 0,3 ini berasal dari sini. Ini adalah S2 dan ini adalah S1. Jadi S2 dikurangi S1. S2 dan S2 ini S2 dan S1 ini ditentukan dari interval tertinggi dari 10 dan interval tertinggi itu ada di 100 dari interval tertentu. Selanjutnya adalah ditanyakan T dan S-nya. Rumusnya seperti tadi, T dan S, sehingga bisa kita lihat perhitungannya ada di layar, dan kesimpulannya didapatkan nilai sorativitasnya yaitu 0,0504. Nilai ini termasuk ke dalam jenis aquifer bocor atau leaky confined aquifer. Nah, kita menuju ke metode yang kedua, yaitu metode Thais. Di sini bisa kita lihat pada gambar ada ada kurva penurunan muka air tanah yang di layering atau ditumpuk dengan kurva baku Thais. Jadi ada kurva yang warna biru ini adalah data penurunan muka air tanah. Lalu yang warna ungu ini, yang ungu kecil ini merupakan WU, sedangkan yang oranye ini adalah 1/U. Lalu yang hijau ini adalah delta S, dan yang warna merah ini adalah match point. Jadi yang warna hijau delta S ini seperti tadi menunjukkan selisih antara S2 dan S1, yaitu titik terendah dan tertinggi antara suatu interval data penurunan muka air tanah. Selanjutnya yang WU dan 1/U ini merupakan jika kita merupakan perpanjangan dari match point, yang bawah namanya 1/U dan yang ke samping namanya WU. Sedangkan match point itu sendiri merupakan titik asal dari kurva penurunan muka air tanah. Jadi sebelum kurva penurunan muka air tanahnya ini dipasin ke kurva baku, sebelumnya kan ada di sini nih, ada di sebelah sini. Nah itu kalau saat di match point itu lokasinya ada di sini. Kemudian pada metode Thais ini kita menggunakan rumus T sama dengan Q kali WU dibagi 4 PS, kemudian ada S yaitu 4T kali T kecil dibagi R kuadrat dikali 1/U. Di sini sudah diketahui Q dan R-nya, lalu WU-nya 3. 3 ini dari sini. Ini WU 3, nilainya 3. Terus ada 1/U. 1/U ini nilainya 10. Kemudian ada T 4 detik. Lalu kemudian 4 detik ini kita jadikan hari, yaitu dibagi 86.400 detik sama dengan 0,00000463 hari. Ditanya T dan S. Seperti tadi kita gunakan rumus T yaitu Q kali WU dibagi 4 PS didapatkan hasil 86,079. Sedangkan untuk sorativitas sendiri menggunakan rumus 4 kali T kali T kecil dikali dikali R kuadrat dikali 1/U. Kita masukkan nilai transmitivitas yang tadi kita sudah cari ini, lalu kita dapatkan hasil 4,91 kali 10 pangkat min 7. Mungkin sekian penjelasan praktikum hidrogeologi dari acara 1 sampai 5 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian sebelum saya tutup, apabila ada salah kata dan perbuatan, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.